Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kita masih dalam suasana Idul Adha yang penuh keberkatan. Maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal soleh kita semuanya dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak. Kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan dari kitab Ushulul Iman fi Dhau'il Kitab wa Sunnah, prinsip-prinsip dasar keimanan dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir tentang dalalatu al-aql. Karena mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan aklan wa syar'an, baik secara akal maupun secara syar'i, itu dalil-dalil syar'i. Nah, dalil yang menunjukkan secara akliyah akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla zat yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur alam semesta ini, itu bisa dilihat dengan dua cara, secara akal. Dan kita telah bahas cara yang pertama, bahwa at-tariq al-awwal, cara yang pertama adalah yang telah kita bahas, an-nazar fi ayatillah fi khalqin nafsil basyariyah, yaitu melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita sebagai manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian tidakkah kalian melihat? Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dengan kesempurnaannya, dengan penyempurnaannya. Ini Allah menciptakan manusia, dirinya dengan sempurna. Nah, ini kita tidak bisa memungkiri bahwa Allah Azza wa Jalla, ya, di antara tanda kebesarannya, keesaannya, rububiyahnya, itu adalah ada pada diri kita. Kemudian yang akan kita bahas pada hari ini yaitu at-tariq ats-tsani, cara yang kedua, sebagaimana ditulis oleh para penulis kitab ini. An-nadharu fi ayatillahi fi khalqil kauni wa huwa ma yu'rafu bidalalatil afaq. Jadi cara yang kedua adalah dengan melihat, ya, mencermati, melihat secara teliti dan cermat akan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, keesaannya dalam penciptaan Allah terhadap alam semesta ini. Nah, ini yang disebut dengan dalalatul afaq. Dalalatul afaq. Tentu istilah dalalatul afaq, yakni bahwa semua ciptaan Allah ini menunjukkan akan keesaan Allah Azza wa Jalla, ya, dan keberadaannya dan keesaannya. Ini namanya dalalatul afaq. Wa hadhihi kadzalika ayatun min ayatillahil azimah. Dan dalalatul afaq ini juga merupakan salah satu di antara tanda-tanda
di antara ayat-ayat Allah yang maha agung adalah ala rububiyatihi, yang menunjukkan akan rububiyah Allah. Bahwa dia yang menciptakan alam semesta ini, dialah yang menguasai alam semesta ini, dan dia yang mengatur alam semesta ini. Disebut dengan dalalatul afaq. Ini terambil dari ayat Al-Quranul Karim, surat Fussilat ayat ke-53. Surat Fussilat ayat yang ke-53. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala Allah Ta'ala, sanurihim ayatina. Kami akan menunjukkan kepada mereka, ini kepada manusia, akan tanda-tanda, ya, ayat-ayat kami. Fil afaq. Fil afaq artinya di seluruh dan segala wilayah bumi ini. Ya. Semua yang ada di bumi ini. Wa fi anfusihim. Dan juga yang ada pada diri mereka. Hatta yatabayyana lahum. Sehingga menjadi jelas bagi mereka, menjadi terang benderang bagi mereka, annahul haq, bahwasanya Allah dialah yang maha benar. Dialah sembahan yang satu-satunya. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal. Semua sembahan selain Allah adalah batil. Adalah batil. Meskipun disembah oleh manusia. Tapi yang hak dan berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi birabbika, belumkah cukup, ya, dengan Rabbmu, bahwasanya apa? Annahu ala kulli syai'in syahid, bahwasanya dia menyaksikan segala sesuatu. Ya. Allah Maha mengetahui semua yang tampak dan yang tersembunyi. Dia mengetahuinya. Ya. Di langit dan di bumi, di dalam tanah, di dalam lautan yang gelap gulita, di malam yang gelap gulita. Ya. Allah, dia yang maha menyaksikan, maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian kata al-muallifun, hafizahumullah ta'ala, wa man ta'ammal al-afaq, dan barang siapa yang mereka mencermati semua yang ada di bumi ini, wa ma fi hadzal kaun, dan yang ada di alam semesta ini. Jadi bumi ini salah satu dari ciptaan Allah. Alam semesta ini secara keseluruhan. Wa man ta'allama al-afaq, dan barang siapa yang melihat, mencermati seluruh penjuru bumi ini. Wa ma fi hadzal kaun, dan apa yang ada di alam semesta ini. Min sama'in wa ardin, berupa langit dan bumi. Wa mashtamalat alaihi sama'u, dan apa yang dicakupi oleh langit. Min nujumin wa kawakiba, berupa bintang-bintang, berupa planet-planet. Wa syamsin wa qamarin, demikian pula berupa matahari dan bulan. Wa ma ishtamalat alaihi al-ardu, dan apabila dia cermati apa yang diliputi oleh bumi ini, berupa jibalin wa asjar, gunung-gunung, pohon-pohon, wa biharin wa anhar, laut-laut, lautan dan sungai-sungai. Wa ma yaktanifu dzalika min lailin wa naharin, dan yang meliputi semuanya itu, yang meliputi bumi ini, ya, berupa apa? Pergantian malam dan siang. Ya. Wa tasyir hadzal kaun kullihi bihadzal nizam ad-daqiq. Dan apabila seorang mencermati bagaimana perjalanan, perputaran, peredaran semua alam semesta ini dengan benda-benda langit dan yang lainnya, ya, dengan peredaran, perputaran yang demikian mengikuti peraturan, demikian rapi dan tertib,
Ini semua dallahu dzalika akan menunjukkan kepada orang yang mencermati hal ini ala anna hunaka khaliqan, bahwasanya ada satu pencipta. Lihadzal qaul, satu pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Mujidan lahu mudabbiran li syu'unih, yang mana pencipta itu dia adalah sesuatu yang mengadakan, yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, yang mengatur seluruh perkara-perkara dan urusan-urusan yang ada di alam semesta ini. Wa kullama tadabbara al-aqilu fi hadhil makhluqat, dan seorang yang berakal semakin dia mencermati, semakin dia merenungkan ya apa yang ada di alam semesta ini, wa taghalghala fikruhu fi bada'il kainat, dan apabila dia memasukkan yakni dalam pencermatannya, yaitu tentang keindahan alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, alima annaha khuliqat lil haqqi wa bil haqqi, maka dia akan mengetahui bahwasanya alam semesta ini diciptakan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu kebenaran, untuk sesuatu yang hak, dan diciptakan dengan hak, bukan sia-sia. Karena Allah tidak menciptakan alam semesta ini untuk sia-sia. Maha suci Allah dari menciptakan sesuatu yang sia-sia. Wa annaha sahaifu ayatin, dan dia akan mengetahui bahwasanya kalau dia cermati alam semesta ini, dia akan mengetahui bahwa alam semesta ini adalah bagian dari lembaran-lembaran ayat-ayat Allah. Wa kutub barahin, dan alam semesta ini adalah merupakan buku yang berisikan bukti-bukti dan hal-hal yang menunjukkan wadalalat ala jami'i ma akhbara bihillah an nafsih, yang menunjukkan bahwa sebagai bukti yang kuat yang menunjukkan akan kebenaran apa yang telah Allah ceritakan, yang telah Allah beritahukan tentang dirinya, wa adillat ala wahdaniyatihi, dan sebagai dalil dan bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta ini dengan segala apa yang ada di dalamnya, dan peraturan-peraturan yang demikian indahnya, tertibnya, ini semua akan menunjukkan bukti bagi manusia bahwasanya apa yang Allah beritahukan tentang dirinya adalah hak, adalah benar adanya, bahwa dia zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan dia zat yang maha esa, tiada sekutu baginya, baik dari golongan manusia, dari golongan jin, dari golongan malaikat, ataupun yang lainnya. Allah zat yang maha esa. Wa qad jaa fi ba'dil athar anna qauman aradu al-bahtha ma'al imam Abi Hanifah fi taqrir tauhid ar-rububiyah. Disebutkan di dalam beberapa kitab terdahulu, kitab-kitab di masa lalu, bahwa ada sekelompok orang yang mereka itu ingin berdebat dengan al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala. An-Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala. Mereka ingin berdebat dalam rangka menetapkan tauhid rububiyah, bahwa alam semesta ini ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian di antara mereka yang tidak beriman, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala atau sang pencipta alam semesta ini.
Mereka beranggapan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ada begitu saja. Maka Imam Abu Hanifah berkata pada mereka. Faqala lahum rahimahullah. Maka Abu Hanifah berkata kepada mereka, orang-orang yang ingin debat tentang rububiyah Allah. Akhbiruni qabla an natakallama fi hadhihi al-mas'alati an safinatin fi Dujlah. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwa akhbaruni, ada orang-orang yang memberitahukan pada aku. Sebelum kita berdebat dalam masalah ini, sebelum kita berdialog dalam masalah ini, ada orang-orang yang memberitahukan pada aku. An safinatin fi Dujlah. Tentang adanya sebuah kapal, perahu, di sungai Tigris. Di Irak ada 2 sungai. Efrat, Al-Furat. Yang kedua Tigris. Dalam bahasa Arabnya Dujlah. Bahwa ada sebuah sungai bahwasanya ada sebuah sampan atau perahu di sungai Tigris. Tadhabu wa tamtali'u minat ta'ami wa ghairihi. Dia berjalan sendiri sampan itu atau perahu itu. Kemudian dia penuhi dirinya dengan muatan berupa makanan dan yang lainnya dari muatan-muatan. Binafsiha wa ta'udu binafsiha. Kemudian dia kembali sendirinya. Fatarsu binafsiha. Lalu kapal itu dia berhenti dengan sendirinya di tepi sungai dan dia memasang pasaknya, yakni ganjelnya supaya tidak lari. Kemudian dia kembali lagi. Kullu dzalika min ghairi an yudabbiraha an yudiraha ahadun. Semua itu terjadi tanpa ada orang yang mengerjakannya. Jadi ada sampan, kata Abu Hanifah, dia berjalan, terus dia mengisi muatannya sendiri. Kemudian dia balik lagi. Dia mengikat dirinya di pinggir tepi sungai. Kemudian dia turunkan sendiri muatannya. Kemudian dia berangkat lagi. Ini kata Abu Hanifah pada mereka. Tanpa ada yang mengemudi perahu tersebut. Atau perahu tersebut. Faqalu, maka orang-orang itu berkata. Orang-orang yang akan berdialog dengan Imam Abu Hanifah. Kata mereka, hadza muhalun la yumkinu abadan. Ini adalah suatu hal yang mustahil. Tidak mungkin hal ini terjadi. Jadi masa ada kapal jalan sendiri, muat-muatannya sendiri, berangkat sendiri, dan seterusnya. Hadza muhalun la yumkinu abadan. Ini satu hal yang mustahil. Tidak mungkin terjadi selamanya. Faqala lahum, maka Abu Hanifah berkata pada mereka, idza kana hadza muhalan fi safinatin, kalau saja hal tersebut sesuatu yang mustahil terhadap sebuah yang mustahil terjadi pada sebuah sampan. Fa kaifa fi hadzal alam kullihi ulwihi wa suflihi. Maka bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi pada alam ini seluruhnya, yang atas dan yang bawah, tanpa ada yang mengatur, dia berjalan begitu saja. Jadi Imam Abu Hanifah tidak banyak berdebat dengan mereka. Tapi beliau memberikan contoh. Dan ternyata mereka menolak. Maka kata beliau, seandainya kalau saja sebuah safinah, sebuah perahu, tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Nah, bagaimana dengan alam semesta ini? Masa tidak ada yang menciptakannya? Tidak ada yang mengaturnya?
tidak ada yang menguasainya. Fanabbaha ila anna ittisaqal alam wa diqqati sun'ihi wa tamami khalqihi dalilun ala wahdaniyati khaliqihi wa tafarrudihi. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala jadi mengingatkan pada mereka, orang-orang yang ingin berdebat, yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, tidak ada penciptanya, dia mengatur dengan sendirinya. Imam Abu Hanifah ingin menjelaskan pada mereka bahwasanya alam ini dengan begitu cermatnya dan kecermatan, ketelitian ciptaannya dan kesempurnaan ya ciptaan dari alam semesta ini semua merupakan dalil yang menunjukkan akan keesaan Allah dan dialah penciptanya, bahwa yang menciptakannya dia zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ya. Ini sebagai dasar atau cara yang kedua dalam menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala secara akal. Kemudian al-mabahatus tsani, pembahasan berikutnya. Pembahasan yang kedua, bayanu annal iqrara bihadza at-tauhid wahdahu la yunji minal adzab. Setelah pembahasan tentang tauhid rububiyah, ya bahwa Allah Ta'ala dia yang menciptakan alam semesta ini, dia yang menguasai alam semesta ini, dia yang mengatur alam semesta ini, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia memberikan rezeki dan yang lainnya. Maka pembahasan berikutnya adalah penjelasan tentang keyakinan seseorang, pengakuan seseorang akan tauhid rububiyah, bahwasanya Allah dia menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menguasai. Kalau hanya itu yang diimani, hanya tauhid rububiyah, ini semua la yunji minal azab, tidak akan menyelamatkan seorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan berikutnya, bahwa kalau seorang beriman hanya kepada tauhid rububiyah, yaitu dia beriman, dia mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah yang mengatur alam semesta ini, ya, itu semuanya tidak cukup. Keyakinannya, keimanannya kepada tauhid rububiyah saja tidak akan menyelamatkan dia dari azab api neraka. Loh kok bisa? Karena nanti akan dibahas di sini. Bahwa orang-orang musyrikin dahulu, mereka pun mengakui, meyakini tauhid rububiyah. Bahwa Allah Ta'ala dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menguasai, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberi rezeki, dan seterusnya. Tapi mereka musyrik. Tauhid rububiyah yang mereka yakini itu toh tidak menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan bahwa tauhid rububiyah tidak cukup untuk menyelamatkan seorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata al-muallifun hafizahumullah, inna tauhid ar-rububiyyati huwa ahadu anwa'i tauhid al-thalatha kama taqaddam. Bahwasanya yang ini telah kita bahas, bahwasanya tauhid rububiyah itu salah satu dari 3 macam tauhid. Karena kita telah bahas tentang 3 macam tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat.
asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi tauhid rububiyah salah satu jenis, salah satu macam dari 3 macam tauhid. Walidha fa innahu la yasihu imanu ahadin wa la yatahaqqaqu tauhiduhu illa idza wahadallahu fi rububiyatihi. Lakin hadha an-naw' min at-tauhid laysa huwa al-ghayah min bi'atsatir rusul alaihimus salam wa la yunji wahdahu min adzabillahi ma lam ya'ti al-abad bilazimihi tauhid al-uluhiyah. Bahwa disebutkan la yasihhu imanu ahad, tidak sah iman seorang hamba, dan tidak akan terwujud dalam diri seorang hamba itu tauhid, ya, jika seorang hanya beriman kepada tauhid rububiyah. Karena apa? Tauhid rububiyah ini bukan tujuan utama yang menjadi misi para rasul. Karena Allah mengutus para rasul kepada umat-umat mereka. Terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus beliau untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh manusia. Ya. Jadi ketika Allah mengutus para rasul itu bukan menjadi misi utama untuk mengajarkan kepada manusia akan tauhid rububiyah. Dan bahwasanya tauhid rububiyah yang diimani oleh seorang hamba, dia beriman, dia meyakini, dia mengakui bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur, ini pun tidak akan mampu menyelamatkan seorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, sampai orang itu melaksanakan konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Artinya, ketika seorang mengakui, dia beriman, dia yakin bahwa Allah dia menciptakan. Allah satu-satu yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini. Ya, dia yakin. Nah, tentu ada konsekuensinya. Ada kelazimannya. Kalau seorang dia beriman, dia meyakini, dia mengakui akan tauhid rububiyah, bahwasanya Allah Ta'ala dia menciptakan, dia menguasai, dia yang mengatur alam semesta ini. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah, kelazimannya adalah dia harus menyembah hanya kepada Allah. Karena dia meyakini, dia mengetahui, dia beriman bahwa Allah yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur alam semesta ini. Kelaziman dari iman ini kepada rububiyah Allah, kelazimannya adalah seorang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Jadi seorang yang bertauhid rububiyah, dia beriman pada tauhid rububiyah, dia harus mewujudkan tauhid uluhiyah, yaitu dia menyembah hanya kepada Allah. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Karena apa? Dia mengakui Allah yang menciptakan dia,
Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya, dan alam semesta ini. Maka kelazimannya dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan tentang masalah ini. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-106. Walidha yaqulullahu ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Kebanyakan mereka, ya, mereka itu tidak beriman kepada mereka itu wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa musyrikun. Tidak banyak mereka beriman pada Allah kecuali mereka itu musyrik. Karena apa? Mereka hanya beriman kepada tauhid rububiyah. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Ya. Jadi mereka hanya beriman di satu sisi. Yang itu merupakan fitrah manusia. Fitrah manusia itu beriman bahwa atau mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur alam semesta ini. Itu fitrah manusia. Tapi yang nyata dalam kehidupan mereka orang-orang musyrikin, meskipun mereka beriman kepada tauhid rububiyah, tetapi mereka syirik. Dalam tauhid uluhiyah, mereka masih menyembah selain Allah, masih memohon kepada selain Allah, masih berharap kepada selain Allah, masih menggantungkan harapan mereka kepada selain Allah, masih menyembelih untuk selain Allah. Jadi masih membuat kesyirikan yang banyak. Meskipun mereka mengakui beriman akan atau kepada tauhid rububiyah. Nah, ketika mereka beriman kepada tauhid rububiyah, mengakui tauhid rububiyah, tapi mereka ini masih syirik pada Allah Ta'ala, berarti tauhid ini tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Sehingga mereka menggabungkan antara dua tauhid ini. Yaitu melaksanakan kelaziman dari tauhid rububiyah, yaitu dengan menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan di sini, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun. Ya. Kalaupun mereka beriman pada Allah, tapi mereka itu musyrik dalam beribadah pada Allah. Mereka beriman di dalam rububiyah, tapi syirik dalam uluhiyah. Wal makna ay, artinya ayat tersebut, ma yukirru aktsaruhum billah rabban wa khaliqan wa raziqan wa mudabbiran wa kullu dzalika min tauhidir rububiyah illa wa hum musyrikuna ma'ahu fi ibadatihi. Jadi mereka ketika beriman kepada Allah, mereka mengakui, ya, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pengatur. Semua ini tauhid rububiyah. Ya. Namun dalam realita ibadah mereka, wahum musyrikun, mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu fi ibadatihi, di dalam beribadah kepada Allah. Bersamaan dan beribadah pada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah. Berupa apa? Minal authan, berhala-berhala, wal asnam, patung-patung, yang mana semua itu allati la tadurru wa la tanfa. Yang mana berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu tidak bisa memberikan mudarat pada mereka dan tidak bisa pula memberi manfaat kepada mereka. Wala tu'ti wala tamna. Semua berhala-berhala yang mereka sekutukan selain Allah itu juga tidak bisa memberi sesuatu pada mereka atau mencegah sesuatu dari mereka. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata,
min imanihim, di antara yang dimaksud dari iman mereka, orang-orang musyrikin itu, idza qila lahum man khalaqas sama, kalau dikatakan pada mereka orang-orang musyrikin itu, man khalaqas sama, siapakah yang menciptakan langit? Wa man khalaqal arda, siapakah yang menciptakan bumi? Wa man khalaqal jibal, siapakah yang menciptakan gunung-gunung? Qalu Allah, kata mereka Allah yang menciptakannya. Wahum musyrikun, tetapi mereka syirik dalam beribadah pada Allah. Syirik dalam ibadah. Mereka mengakui rububiyah Allah, tetapi mereka syirik pada Allah dalam uluhiyah Allah. Mereka masih menyembah kepada selain Allah. Waqala Ikrimah, Ikrimahnya muridnya Abdullah bin Abbas. Tas'aluhum, kamu bertanya pada mereka, orang-orang musyrikin itu, man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka? Wa man khalaqas samawati wal arda, dan siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Fayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab, mereka akan mengatakan Allah. Fadzalika imanuhum billah, itu imannya mereka. yakni mereka beriman kepada rububiyah Allah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Wahum ya'buduna ghairahu, tetapi mereka menyembah kepada selain Allah. Syirik dalam uluhiyah. Ya. Wa qala Mujahid. Mujahid juga rahimahullah salah seorang dari murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Mujahid, imanuhum qauluhum. Jadi imannya mereka yang dimaksud oleh ayat tadi, ayat 106 dari surat Yusuf, imannya mereka itu yang dimaksud adalah qauluhum, yaitu ucapan mereka. Ucapan mereka orang-orang musyrikun. Allahu khaliquna. Allah adalah pencipta kami. Wa yarzuquna. Allah yang memberikan rezeki kepada kami. Wa yumituna. Dia yang mematikan kami. Fahadha imanun ma'asyirki ibadatihim ghairihi. Fahadha imanun ma'asyirkin ibadatuhum ghairuhu. Jadi ini adalah iman yang bercampur dengan syirik. Karena apa? Mereka beribadah kepada selain Allah. Jadi di satu sisi mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki pada mereka, yang mematikan mereka, yang menghidupkan mereka, dan seterusnya. Tetapi di sisi lain mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Waqala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, salah seorang ulama tafsir, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, laisa ahadun ya'budu ma'allahi ghairahu illa wa huwa mu'minun billah. Tidak ada seorang pun yang dia menyekutukan Allah dalam beribadah, ya, dia menyembah selain Allah dalam ibadahnya, ya. Bersamaan dia menyembah Allah, dia menyembah selain Allah, ya. Tidaklah seorang menyembah selain Allah, ya, bersamaan dengan dia menyembah Allah, melainkan orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Apa yang diimani? Rububiyahnya. Ya. Wa ya'rifu anna Allah rabbuhu. Yaitu dia mengetahui betul bahwa Allah adalah Rabbnya. Wa anna Allah khaliquhu. Dia mengakui, dia mengetahui bahwa Allah adalah yang menciptakannya, yang memberikan rezeki kepadanya. Ya. Wa huwa yusyrik bihi. Tetapi di sisi lain dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Ala tara kaifa qala Ibrahim? Tidakkah Anda melihat apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim?
Surat Asy-Syu'ara ayat 75 sampai ayat 77. Bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Bagaimana pandangan kalian terhadap sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun, kalian dan nenek moyang kalian yang dahulu yang penyembah kepada selain Allah. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Maka sungguhnya sembahan-sembahan selain Allah itu adalah musuhku. Ya. Aku tidak menyembah kepada itu semuanya. Illa rabbal alamin. Yang aku sembah, yang aku ibadahi hanya Rabbul Alamin. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nususu anis salafi fi hadzal ma'na katsiratun. Dan ungkapan-ungkapan seperti ini dari para salaf dahulu, ya ini banyak. Balaqad kana al-musyrikuna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam muqirrina billahi Rabban khaliqan raziqan mudabbiran. Bahkan kata para penulis hafizahumullah taala, laqad kana al-musyrikuna, bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu, ya, yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, muqirrina billah Rabban. Mereka semua mengakui Allah adalah Rabb mereka. Allah adalah pencipta mereka. Allah adalah pemberi rezeki bagi mereka. Allah adalah yang mengatur mereka. Wa kana syirkuhum bihi min jihatil ibadah. Tapi kesyirikan mereka kepada Allah dari sisi ibadah. Mereka beribadah, selain beribadah pada Allah, mereka beribadah kepada berhala-berhala. Ya. Mereka jadikan ittakhadhu haitsu ittakhadhu al-andada wasyuraka yad'unahum. Yang mana berhala-berhala itu dalam beribadah pada Allah Ta'ala, mereka jadikan sebagai tandingan-tandingan, sebagai sekutu-sekutu Allah. Yad'unahum wa yastaghithuna bihim. Mereka orang-orang musyrikin yang hidup di zaman Nabi SAW itu, mereka menyeru, mereka berdoa, meminta pertolongan kepada sekutu-sekutu itu, kepada berhala-berhala itu. Wa yanziluna bihim hajatihim wa talabatihim. Dan mereka mengadukan kepada berhala-berhala itu hajat-hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, permintaan-permintaan mereka. Itu mereka sampaikan kepada berhala-berhala tersebut. Ini sudah terjadi di zaman Nabi SAW sebelum beliau diutus oleh Allah sebagai Rasul. Wa qad dalla al-Qur'anul Karim fi mawatin adidatin minhu ala iqraril musyrikin bi rububiyyatillahi ma'a isyrakihim bihi fil ibadah. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak, pada banyak tempat, banyak ayat, ya, itu telah ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka itu mengakui akan rububiyah Allah, ya. Mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi rezeki pada mereka, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mematikan mereka. Ini semua mereka akui. Ma'isyrokihim bihi fil ibadah. Namun demikian, mereka menyekutukan Allah di dalam beribadah. Ya. Padahal mereka mengakui akan keesaan Allah dalam rububiyahnya. Nah, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang orang-orang musyrikin yang mengakui rububiyah Allah, itu disebutkan dalam banyak ayat. Di
Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat ke-61. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan jika engkau Muhammad, engkau bertanya pada mereka orang-orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan yang menjalankan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah, niscaya mereka mengatakan Allah. Maka Allah bertanya, fa anna yufakun. Kalau mereka mengakui itu semuanya, lah apa yang menyebabkan mereka ini dipalingkan dari beribadah pada Allah Ta'ala? Fa'anna yufakun. Bagaimana mungkin mereka berpaling dari beribadah pada Allah Ta'ala? Padahal mereka mengakui, ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, Allah yang menguasai memperjalankan matahari dan bulan. Itu mereka akui. Nah, terus kenapa kok sembahnya kepada selain Allah? Qauluhu ta'ala, demikian pula Allah Ta'ala berfirman, "Wa la in sa'altahum man nazzala minal sama'i ma'an." Dan apabila jika engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang menurunkan air, yaitu hujan dari langit? Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Yang mana dengan turunnya air itu dia menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. La yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya tentang hal ini, mereka akan menjawab, Allah yang melakukan hal itu. Qul alhamdulillah. Katakanlah Muhammad pada mereka, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bal aktsaruhum la yaqilun, tetapi kebanyakan mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka yang sehat. Kemudian disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-87. Wa qauluhu ta'ala, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Dan jika engkau Muhammad bertanya pada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan kami. Fa anna yufakun. Lah terus, apa yang menyebabkan mereka itu berpaling dari beribadah hanya kepada Allah? Kalau itu semua mereka akui. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, yakni kepada orang-orang musyrikin, milik siapakah bumi ini dan semua yang ada di bumi ini, kalau memang kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab, bumi dan seisinya itu semua adalah milik Allah. Milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakan pada mereka, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Kalian mengakui bahwa bumi ini milik Allah. Lah tapi kenapa kalian menyembah selain Allah? Kenapa kalian tidak ambil pelajaran? Kenapa kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka, siapakah yang menciptakan langit yang 7? Dan siapa yang penguasa yang memiliki atau yang menciptakan dan menguasai, yakni arsy, singgasana yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan, mereka akan menjawab Allah. Qul afala tattaqun. Katakan pada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Mengapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutus kulli syai'. Katakan pada mereka wahai Muhammad, man biyadihi malakutu kulli syai'. Siapakah yang berada di tangannya seluruh kekuasaan atas segala sesuatu? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dan dia yang melindungi
tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. In kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah. Maka mereka akan mengatakan hanya Allah. Qul fa anna tusharun. Katakan Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kalian dipalingkan? yakni dari beribadah hanya kepada Allah, kepada peribadatan kepada selain Allah. Jadi semua ini ayat-ayat yang dibawakan oleh para penulis menunjukkan bahwa Allah Ta'ala adalah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini. Dan bahwasanya orang-orang musyrikin itu mereka mengakui tauhid rububiyah Allah. Tetapi mereka menyekutukan Allah dalam beribadah pada Allah. Mereka melakukan kesyirikan dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Makanya mereka tidak selamat kecuali dengan bertobat. Karena pengakuan kepada tauhid rububiyah tidak cukup sebagai sesuatu yang menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.